Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pertanyaan. Ustadz, seperti sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, banyak seorang muslimah atau ayahnya yang menolak lamaran atau pinangan dari seorang lelaki dengan alasan muslimah tersebut masih ingin menyelesaikan studi selama beberapa tahun sampai lulus universitas. Bagaimana hukum perkara tersebut Ustadz, dan mohon nasihatnya. Barakallahu fiik kepada ibu yang bertanya ini. Para ulama juga ditanya tentang masalah seperti ini, karena ternyata memang kasus seperti ini banyak, baik yang ada di negeri kita ini maupun yang ada di negeri kaum muslimin yang lainnya. Ulama-ulama kita yang ada di negeri ini dan juga ulama-ulama yang lain yang ada di negerinya kaum muslimin yang lainnya, ketika mereka ditanya tentang masalah ini, maka mereka menyebutkan yang intinya adalah bahwa menikah itu bukanlah halangan untuk menyelesaikan studi. Menikah itu bukan halangan untuk menyelesaikan studi. Oleh karenanya mereka menasihatkan, karena tidak disyaratkan untuk menikah itu harus selesai studi, maka hendaknya para muslimah dan juga para walinya mempertimbangkan betul-betul tentang masalah ini. Hanya saja yang disyaratkan dalam bab menikah itu, sebagaimana disebutkan di dalam sunnah, bahwa Nabi SAW menyebutkan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila telah datang kepadamu wahai para wali, para ayah dari kaum muslimah atau para gadis, laki-laki yang kalian ridhoi agama dan juga akhlaknya, maka nikahkan. Ilan taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau kalian tidak melakukannya, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan di bumi yang meluas dan terjadi fitnah, yaitu fitnah yang akan menimpa kaum muda-mudi. Kaum muslimin dan kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, dari hadis ini para ulama menyebutkan bahwa jika para muslimah atau wali-walinya sudah didatangi seorang laki-laki yang sekufu, bagus agamanya, sekufu yaitu bagus akhlaknya, maka hendaknya dia menerima atau hendaknya dia memberikan solusi yang baik kepada pria ini dan juga untuk putrinya. Yang tadi disebutkan, bagaimana dengan alasan masih mau menyelesaikan studi? Maka tadi disebutkan para ulama mengatakan bahwa studi ini bukan halangan untuk menikah, atau sebaliknya menikah bukan halangan untuk studi. Karena apabila yang namanya laki-laki, yang namanya wanita menikah dan mereka itu melanjutkan studi, bukan hal yang tidak mungkin. Ini adalah hal yang sangat memungkinkan, sehingga hendaknya itu diperhatikan. Kemudian juga berarti para ulama memberikan isyarat dalam bab ini, selagi laki-laki dan perempuan atau laki-laki yang datang dan putrinya, bapak-bapak yang memiliki putri ini sekufu, berarti agamanya baik, akhlaknya baik, memiliki agama yang baik, akhlak yang baik, maka ini yang disyaratkan untuk menjadi pertimbangan beratnya untuk ditolak, karena sekufu agama dan sekufu akhlaknya. Tentunya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, bukan semata-mata itu agama, bukan semata-mata akhlak yang diperhatikan, tapi itu unsur yang paling pokok dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baik. Nah, tentunya memperhatikan pula seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW tentang bagaimana kriteria wanita yang dicari untuk dinikahi. Beliau bersabda tentang masalah ini, tungkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita itu dinikahi karena adanya
keinginan memiliki 4 sifat pada wanita. Berarti ada 4 sifat yang itu adalah sifat yang paling baik, menjadi wanita-wanita yang diidamkan oleh laki-laki. Di antara disebut oleh Nabi SAW yaitu lijamaliha, karena parasnya yang cantik, walimaliha, dan juga karena kekayaan yang dimiliki, walihasabiha, dan juga karena keturunan strata sosial dari orang-orang yang menjadi pendahulunya atau yang menjadi ayah, kakek, nenek, dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, walidiniha, dan dinikahi karena agamanya. Fatfar bidzatid din taribat yadak, maka pilihlah wanita-wanita yang agamanya baik. Niscaya kalau kamu tidak memilihnya, pada dia agamanya baik, nah, ibarat kamu celakakan sendiri dirimu, ibarat kamu telah ceburkan kedua tanganmu kepada sesuatu yang sangat menjijikkan. Berarti kalau dia itu menikahkan, maka dia tidak melakukan hal itu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, dari sini maka disebutkan oleh Nabi SAW ada kriteria-kriteria yang hendaknya diperhatikan sekufu dalam bab ini. Maka apabila seseorang telah didatangi oleh laki-laki yang melamar putrinya, sekufu dalam artian secara parasnya sesuai, kemudian dari sisi kekayaan juga dia mungkin ridhoi. Saya tidak katakan harus ganteng, saya tidak katakan harus kaya, tidak, tapi diterima karena itu bisa dimaklumi, dan itu bisa dimaklumi. Kemudian secara anak keturunan siapa dia juga bisa terima, dia ridhoi. Kemudian apalagi agamanya, maka dia ridhoi, maka berarti sekufu. Maka hendaknya hal ini menjadi motivasi bagi para wali untuk tidak menolak lamaran yang datang. Demikian juga muslimah, demikian juga para muslimah, kaum muslimah, dan juga para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seorang muslimah atau seorang ayah atau seorang wali dia menolak begitu saja lamaran yang datang tanpa menghiraukan sisi-sisi tentang bagaimana pernikahan itu disyariatkan, tidak melihat siapa yang datang, tidak melihat siapa yang didatangi, tidak melihat kondisi yaitu laki-laki, dan juga tidak melihat kondisi perempuan yang sudah ingin menikah. Dia hanya terfokus pada pokoknya anak ini harus selesai studi dan sebagainya, maka tidak boleh yang demikian. Yang pertama, karena memang menikah bukan penghalang untuk melanjutkan studi. Yang kedua, apalagi apabila anak yang didatangi dengan anak yang datang, laki-laki yang datang itu sekufu, maka tidak dibolehkan mudah-mudah untuk menolak lamaran yang demikian. Yang demikian apabila tidak dilakukan, kata Nabi, dikhawatirkan akan terjadi fitnah, godaan-godaan yang tak terkendalikan, dan juga akan terjadi kerusakan yang meluas, kata Nabi SAW di dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Takun fitnatun wa fasadun aridun, akan terjadi fitnah dan juga akan terjadi adanya kerusakan yang meluas. Maka ini yang sangat ditakutkan. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.